Banyak manusia yang mata hatinya tertutup terhadap kenyataan tragisnya hidup. Pengkhotbah menggambarkan tragisnya hidup ini dengan kalimat, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah yang adalah seorang raja yang memiliki kemuliaan sebagai raja yang sangat terhormat dan kaya raya, mengakui bahwa kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak bernilai. Mengapa demikian? Dari tulisan pengkhotbah di kitab Pengkhotbah ada satu pasal yang menonjol, yaitu Pengkhotbah pasal 3. Ketika pengkhotbah menulis satu pernyataan, sebab segala sesuatu ada waktunya. Bahwa semua yang kita miliki akan berakhir. Harus dilepaskan. Kecantikan, kegagahan, kekayaan, penampilan ganteng, kemewahan, kebanggaan, kehormatan, pangkat, akan berakhir. Itu pun kalau manusia beruntung dalam hidup ini. Bisa terhormat, bisa cantik, bisa ganteng, bisa kaya. Itu pun kalau beruntung. Dan kenyataan yang kita lihat dalam hidup ini, lebih banyak orang yang tidak beruntung daripada yang beruntung. Dan yang beruntung, saudaraku sekalian, ketika harus melepaskan yang dimilikinya, akan lebih sakit. Sebab punya banyak itu akan lebih sakit pada waktu harus melepaskannya. Akan lebih sakit pada waktu harus melepaskannya. Saudaraku, setiap orang itu, khususnya anak-anak Tuhan, itu pasti dikontrol oleh masalah. Biasanya dalam kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan juga tidak membuat serba mulus. Kemulusan hidup membuat seseorang tidak mencari kerajaan surga. Kemulusan hidup akan membuat seseorang tidak merasa perlu membutuhkan dunia lain. Dan itu berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh sebab itu Tuhan sering menaruh duri dalam daging. Hidup ini pasti ada cacatnya. Hidup ini pasti ada kekurangannya. Hidup ini pasti ada masalahnya. Kalau bukan masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kalau bukan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Kalau bukan masalah keluarga, nanti masalah famili, masalah keamanan. Masalah hidup kita itu bisa punya fungsi, saudara. Yang pertama sebagai reminder. Pengingat, reminder bahwa dunia ini bukan rumah kita. Yang mau diingatkan ya. Yang tidak mau diingatkan ya sudah. Yang kedua, persoalan hidup itu, saudaraku sekalian, akan membentuk kita. Sebab Tuhan memakai sarana masalah atau problem untuk membentuk karakter, untuk membentuk watak kita. Oleh sebab itu, kadang-kadang dalam sementara waktu kita tidak punya masalah gitu. Tetapi nanti ada masalah. Reminder. Yang ketiga, saya tambahkan bahwa masalah sering mendorong orang mencari Tuhan. Kalau saudara tidak perlu ada masalah, maksud saya tanpa masalah sudah sungguh-sungguh mengingat terus bahwa dunia bukan rumah kita, fokus kita kerajaan surga. Tanpa masalah kita sudah terus membangun karakter yang baik, belajar untuk berubah terus. Tanpa masalah kita mencari Tuhan. Tuhan tidak akan perlu memberikan masalah-masalah besar atau masalah-masalah berat. Tidak perlu.
Karena orang-orang seperti ini akan terganggu dalam melayani Tuhan. Jadi ketika orang fokusnya kerajaan surga, karakternya terbentuk, dia haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan Tuhan, tidak perlu diberi masalah. Orang seperti ini biasanya akan melayani Tuhan, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian dikasih, kalau kita memiliki masalah, jalan keluar kita bukan berdoa supaya masalah itu diangkat Tuhan. Itu jalan keluar orang Kristen yang tidak dewasa. Orang Kristen yang dewasa, masalah itu harus dihadapi dengan tanggung jawab. Masalah ekonomi berarti Anda harus hemat, harus kerja keras. Jujur, kuasai diri, kendalikan emosi, supaya jangan karena emosi di pekerjaan, karena meledak marahnya, putus hubungan dengan kolega, kehilangan customer, dan seterusnya. Ya. Supaya uang kita tidak terbuang sia-sia, kita jaga kesehatan, kita berusaha untuk sehat. Kalau saya hari ini khotbah, saya sudah 5 hari tidak makan nasi, saya hanya makan buah. Wajah saya sudah baik. Hanya makan buah. Paling 1-2 kali makan salad tanpa dressing. Saya mau sehat, sebab kalau saya sakit, saya tidak bisa khotbah. Saya baca Alkitab dikit-dikit ngantuk kalau kolesterol tinggi. Saya tidak efektif. Maka saya berusaha untuk mengendalikan nafsu makan saya. Di restoran, satu restoran etnis tertentu, saya minta buah saja. Nggak ada. Saya bilang, ada buah tapi es buah Pak. Oh enggak, saya enggak. Manis-manis. Ada alpukat. Ada Pak? Oke, alpukat. Enggak pakai es, enggak pakai gula. Matanya melotot. Hah? Apa enak? Enggak enak. Tapi kalau mau sehat ya, rumusnya makanan obatmu atau obat makananmu. Anggaplah kita lagi nelen pil. Ayo selesaikan dengan tanggung jawab. Darah tinggi, jangan banyak garam, olahraga, selesaikan. Jangan dengan cara yang tidak dewasa. Minum perjamuan kudus, sembuh. Bukan tidak percaya kesembuhan. Ada bagian yang harus kita penuhi dan membuat kita dewasa. Dengan menguasai nafsu makan kita, kita menjadi dewasa. Dengan berhemat, kita menjadi dewasa. Dengan kerja keras, jujur, tahan emosi, supaya jangan bentrok dengan customer, supaya kita ribut dengan kolega, itu kita dewasa. Selesaikan semua dulu dalam daging itu. Mertua misalnya, ya udah ampuni, bersikap ramah, tidak membalas kejahatan. Hadapi. Di situ kita diajak dewasa. Dan manusia tidak suka yang begitu. Pak, saya belum dapat kerjaan, doakan supaya pekerjaan. Tidak perlu, mestinya tidak usah berdoa pun Tuhan pasti tolong, karena saudara anak-anak Tuhan. Saudara itu memuat, mengandung panggilan untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi dunia. Pasti Tuhan berkati. Kalau setiap hari anak minta nasi, minta sarapan, sudah disiapkan masih bilang, Mam, boleh gak minta? Bisa digaplok lama-lama. Itu hakmu. Tuhan pasti berkati. Tapi engkau tanggung jawab enggak? Nah, kalau dikit-dikit mesti minta, apalagi lewat hamba Tuhan dan pendeta, itu namanya praktek perdukunan. Kalau Anda gak bisa berdoa sama sekali, boleh dibantu. Tapi mestinya kita semua harus menyadari kita imamat-imamat di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, jadi sementara kita menghadapi masalah, kita bertanggung jawab. Tuhan pakai masalah itu, gerak kita, geliat kita menghadapi masalah sebagai sarana untuk mengembalikan kita kepada rancangannya. Dan itulah school of life, sekolah kehidupan. Memang hidup ini tragis.
Tapi kalau dikit-dikit ada masalah, dikit-dikit ada masalah, gimana Pak? Hadapi. Sampai nanti masalah bukan masalah. Sampai akhirnya masalah itu menjadi semacam vitamin jiwa. Anda tidak akan bisa menjadi orang yang rendah hati kalau belum pernah direndahkan atau dihina. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang tidak mudah tersinggung kalau tidak tersinggung terus. Maksudnya ada impuls, ada rangsang gitu. Yang melukai, yang menyinggung, yang melukai. Mesti ada. Dan itulah cara Tuhan merubah kita. Bagaimana kita gak mata keranjang? Mesti ketemu wanita yang, kalau pria ya, yang merangsang Anda, yang memberi kesempatan Anda berbuat dosa. Demikian pula bagaimana wanita tidak mata, mata keranjang juga. Mesti ketemu pria-pria hidung belang, yang hidungnya belang. Nah, pada waktu Anda berkata tidak, aku memilih taat, disitulah kesucian Anda dibangun. Ya, kesucian kita dibangun. Saudaraku sekalian, memang hidup ini perjuangan. Ini sekolah. Ini sekolah, saudaraku. Jangan lupa ya, saudara. Hidup kita di dunia ini hanya persiapan untuk kekekalan. Hanya persiapan untuk kekekalan. Makanya kita persiapan untuk kekekalan. Ini harus terpatri dalam jiwa saudara. Terpatri dalam jiwa kita. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saya mengajak. Kalau tidak pada saat ini karena nggak ada kesempatan, nanti di rumah. Karena saya sudah melakukan apa? Bayangkan Anda ada di peti mati. Ini bukan mengada-ada karena Anda pasti ada di situ nanti. Kecuali Anda pengen mati di pesawat terbang, meledak, lalu nggak berbekas. Bayangkan Anda di peti mati. Kalau tidak sekarang nanti pulang ke rumah atau waktu di mobil dia bayangkan. Bayangkan sampai betul-betul Anda punya fantasi dan imajinasi betul-betul hidup. Anda ada di peti mati itu. Semua orang mengerumuni. Pasti diiringi ratap tangis. Anda sudah tidak bergerak. Kaku, dingin, pucat, dan diformalin. Tidak ada keindahan sama sekali. Waktu masih hidup cantik, ganteng, berpendidikan tinggi, kaya, terhormat, berpangkat, populer, dan segala kelebihan lain di mata manusia. Semua itu lenyap. Dan akan makin surut dan akhirnya dilupakan. Orang mati itu memancarkan keseraman. Saya tentu lebih sering ketemu orang mati dibanding saudara. Kecuali saudara memang dokter otopsi. Sebab siapa yang akan mendoakan orang meninggal kalau bukan pendeta? Mesti tiap bulan. Mesti. Lihat orang mati. Dan tentu sebagai pendeta dan orang timur sopan santunnya kita suka berdiri depan peti, kita memberikan hormat. Bukan sembahyang untuk orang yang sudah mati loh, memberi hormat. Ini sosok yang dihormati keluarga, aku juga menghormati dengan cara saya. Saya berdiri sebentar, saya berdoa untuk keluarga ini, Tuhan beri kekuatan. Nah setelah itu saya melihat wajahnya. Dan keluarga senang kalau kita menghormati cara itu. Dulu saya suka dikritik, Pak, maksud Bapak menyembah. Kalau aku menyembah, emangnya lu bisa hati gua.
Kadang-kadang orang Kristen yang picik, orang Kristen yang dangkal, menganggap itu salah. Saya lakukan itu. Suatu kali ada satu kelompok anak-anak Tuhan termasuk pendeta datang, salamin langsung duduk. Saya datang dulu, saya berdiri sebentar di depan foto. Saya lihat wajahnya, saya tunduk sebentar. Menghormati. Kalau tidak menghormati orang yang meninggal, udah dibungkus sampai koran, dipepes. Paham ya maksudnya ya saudara? Bukan mau menyembah, tidak. Itu hormat sebagai orang timur, itu tidak salah. Kalau itu keluarga kita renungkan kebaikan yang pernah dia buat. Bukan mikir, dia masih punya utang saya enggak ya? Bukan. Nah, dulu saya kadang-kadang mengucapkan begini. Aduh, cantik ya. Tapi itu bohong. Itu bahasa diplomasi yang tidak boleh kita lakukan lagi. Secantik-cantiknya orang mati, enggak cantik. Ayo, pernah ada orang mati cantik banget, bohong. Pasti memancarkan keserangan. Tapi karena kita itu kan munafik gitu ya. Pakai bahasa diplomasi. Cantik ya. Dulu saya begitu, sekarang saya tahu itu salah, jadi kapok. Nggak lakukan lagi. Paling kita berkata, teduh, wajahnya teduh. Udah. Itu aja. Teduh. Wajahnya teduh. Tidak ada kemuliaan kalau sudah begitu itu. Sehebat apapun dia, tidak ada kemuliaan. Walaupun peti matinya seharga miliaran rupiah, itu pun tidak memiliki nilai sama sekali. Kebanggaan yang dimiliki keluarga yang masih hidup atas peti mewahnya sia-sia. Dan jarang orang mempercakapkan peti mewah itu. Paling menyimpan dalam hati atau membatin saja. Saya pernah disuruh memilih peti mati oleh satu keluarga yang mampu. Harga peti mati itu ada yang luar biasa. Mobil Anda bisa kalah dengan harga peti itu. Yang pegangannya logam mulia, emas. Wah, itu harganya satu rumah. Saya harap saudara-saudara tidak melakukan hal ini. Peti itu sepantasnya. Jangan karena sayang banget sama orang tua, kita cinta. Percuma. Udah percuma. Yang pantas saja. Dan jangan mencari nilai diri lewat peti mati. Aduh. Anak Tuhan yang mengenal kebenaran jangan begitu. Itu masih dilakukan banyak orang loh. Lewat suara kebenaran ini saya sampaikan, jangan bodoh. Uang bisa dipakai untuk hal yang lebih baik. Tidak ada loh orang yang memuji peti mati. Begini. Ibu turut berduka cita ya. Tapi ibu peti matinya bagus ya. Tidak ada. Pak turut berduka cita, berbela sungkawa, turut sepenangan ya Pak. Tapi petinya bagus sekali ya Pak. Dia bisa marah. Apa? Bagus petinya Pak. Apa? Tidur sana. Ampun deh. Nah, melalui suara kebenaran ini bagi Bapak Ibu yang mau memberikan peti yang bagus silahkan. Tapi kalau mewah-mewah, jangan. Nggak perlu. Nggak perlu. Memang mewah itu relatif. Orang yang uangnya triliunan, ya peti 2-3 miliar, 1,5 miliar juga itu nggak banyak. Nggak banyak. Tapi itu pun saudaraku, kita di masyarakat yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan, saya kira kita bijaksanalah. Peti mati 50 juta sudah bagus sekali. 40 juta itu bagus. 100 juta sangat bagus. Nanti kalau saya mati nggak apa-apa, pakai peti kotak sabun juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Dan saya anjurkan jangan kirim bunga, saudara. Ya. Kirim uang saja. Biar dipakai untuk diakonia gereja. Sayang. Ya. Satu keran bunga 500.000 itu kalau 100 orang berapa itu? 50 juta. Ya. Nggak apa-apa. Saya sudah mati nggak baca, saudara. Punya tulisan. Firman Tuhan menyatakan bahwa hidup manusia seperti uap.
nampak sekejap dan lenyap, seperti bunga rumput yang indah pada waktu pagi hari. Seperti yang tadi kita nyanyikan, ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Mungkin kalimat ini dianggap berlebihan. Masa seperti rumput, bunga rumput, masa seperti uap? Iya, dibanding kekekalan 70 tahun itu tidak ada artinya sama sekali. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang memperhatikan hal ini. Tetapi ironisnya, sebagian besar orang tidak memikirkan hal ini. Jadi kalau orang memikirkan hal kematiannya, dianggapnya orang-orang itu tidak realistis. Ada kalimat dalam bahasa Latin begini, memento mori. Artinya ingatlah hari kematianmu. Memento mori artinya ingatlah hari kematianmu. Memang pada waktu di gereja untuk merenungkan soal kematian agak sulit. Tetapi pada waktu kita datang di rumah duka, kita lebih mudah. Makanya kalau khotbah di rumah duka, lumayan saya bersemangat. Kesempatan saya hajar yang masih hidup itu. Kamu akan tidur di peti yang sama. Kalau orang berpikir serius mengenai kematian, dianggap tidak realistis. Justru mereka yang sangat realistis. Kalau orang tidak pernah berpikir tentang kematiannya, hidupnya pasti semu. Percaya deh. Semu. Tidak mungkin gak semu. Sebab kebanggaannya perkara-perkara dunia. Semu. Kalau di hotel mewah, saya duduk di lobi atau berdiri di lobi, saya lihat orang-orang turun gitu. Saya lihat orang pelindang-pelinding, petentang-petentengnya orang berduit itu ya. Kalau mobilnya bagus, terus dia berdiri sama mobil bagusnya. Agak lama dikit biar kelihatan mobilnya bagus. Terus jam tangannya mewah digini. Cincin berlian yang bagus. Ya memang tidak begini, tapi sebenarnya kalau bisa dia begitu. Kalau dia nyuruh orang gitu, gayanya itu, saya juga suka nyuruh orang, tapi mau kasih kesan aku berkuasa, aku terhormat. Itu yang saya bilang pelintar-pelinti, petentang-petenteng gitu. Dan dia pikir tuh nilai hidupnya di situ. Itu semu. Begitu you mati, yang you anggap sebagai nilai yang Anda bisa petentang-petenteng, itu lenyap. Dan itu akan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Semu. Nah kalau kesemuan semacam ini baru disadari pada waktu dia mati, pastikan dia binasa. Kesemuan itu harus disadari pada waktu kita masih hidup. Ingat apa yang ditabur orang itu akan dituainya, saudaraku sekalian. Nah kenapa orang bisa menjadi semu begitu, saudara? Kenapa? Sebab kegemerlapan keindahan dunia ini ternyata menipu. Keindahan dunia ini yang Alkitab katakan sebagai mamon yang tidak jujur, artinya tidak bisa dipercaya, itu membutakan mata pengertian banyak orang. Yang hidupnya mewah tidak mengenal tragisnya hidup. Yang hidupnya sebenarnya tragis tidak mengerti hidup ini tragis, masih mimpi jadi orang yang akan bahagia dengan berbagai fasilitas yang dimimpikan. Padahal kalau dia nanti memiliki semua itu, dia tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Dan ironisnya hari ini hampir semua manusia menaruh percaya dan pengharapan sepenuhnya kepada kekuatan materi atau kekayaan. Orang yang bijaksana akan menggunakan semua yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jika tidak, kekayaan itu akan merusak karakter kita, watak kita,
watak keluarga kita, sampai watak orang-orang dekat kita, watak keluarga besar kita. Saya sudah mempelajari, kalau ini orang yang punya kekayaan yang digunakan untuk Tuhan, akan merusak karakter dia, merusak karakter keluarganya, familinya yang berusaha menjilat gitu ya, merusak yang lain. Sungguh, Anda bisa ngerti maksud saya? Itu roh kesombongan dari orang ini akan terpancar. Nanti kalau orang sekitar jadi kaya seperti dia, akan bergaya kayak dia juga. Percaya deh. Menggarami. Banyak orang terbelenggu dengan belenggu ini, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya terbelenggu. Ia merasa dirinya normal. Normal di mata manusia. Apalagi kalau manusia sudah menyanjung dia karena kelebihan yang dia miliki. Sudah. Apa karena kedudukannya, pangkatnya, kekayaannya, pendidikannya. Mungkin juga ke gereja. Masyarakat gereja juga menganggap normal. Apalagi kalau rohaniwan juga menganggapnya normal. Malah dihormati begitu rupa. Tambah binasa dia. Dan saya sebagai pendeta sudah melewati masa-masa di mana saya tidak berani bicara jelas. Bahkan unsur-unsur menjilat. Dalam stadium tertentu. Saya bersyukur kalau saya disadarkan Tuhan. Dan saya tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. You boleh punya pangkat tinggi, kaya, cantik, ganteng, atau berbagai kelebihan. You harus duduk dengar firman dengan baik. Jangan macam-macam. Jadi kejam kalau gereja tidak mengingatkan realitas ini kepada jemaat. Gereja harus terus mengingatkan realitas ini agar jemaat menjadi bijaksana. Gereja tidak boleh takut melawan arus dunia dengan pola pikir anak dunia. Gereja harus punya integritas. Bahwa gereja dipanggil Tuhan untuk menuntun jemaat ke dalam kerajaannya. Kalau dulu kan kita tidak tahu. Kurang tahu. Dulu kalau kita akan membawa orang ke gereja dengan berbagai motif. Ayo ke gereja. Nanti tokonya laris loh. Bu, nanti anak-anaknya diberkati pinter-pinter bu ke gereja. Kelihatannya itu benar. Salah itu. Kalau anak mau pinter, ajari mereka belajar. Kalau ekonomi mau baik, mau kerja keras. Seperti yang tadi saya katakan. Mau sehat, jaga kesehatan. Lalu ke gereja untuk apa Pak? Kita mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Oleh sebab itu orang Kristen yang benar itu orang Kristen yang harus memiliki respon terhadap kekekalan. Kalau kita di gereja merayakan kebaikan Tuhan, kuasanya, kelihatannya bagus, ya tidak salah. Tapi kalau melupakan ini, respon terhadap kekekalan, waduh bahaya, bahaya. Dan hari ini sudah terjadi. Banyak orang tidak memberikan respon terhadap kekekalan secara memadai. Secara memadai. Bahkan ke gereja pun cuma dalam rangka menyelesaikan masalah. Lalu pendeta melakukan praktek perdukunan. Mari saya doakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Artinya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan apa? Dapat kerjaan, dapat jodoh. Apa coba? Apa? Abstrak. Dan setan itu suka yang abstrak-abstrak begitu. Bikin orang jadi nggak jelas. Nggak jelas pengertiannya. Harus di breakdown dengan jelas kalau mengatakan keselamatan, iman. Harus jelas. Nah, saya tidak bisa menjelaskan semua hari ini secara detail atau lengkap. Tapi saya memberitahukan saudara harus belajar banyak. Harus belajar banyak. Nah, konteks kita hari ini kan bicara soal respon terhadap kekekalan. Dan kenyataan bahwa kita itu menghadapi kematian setiap saat ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Jangan sampai saudara mati, menghadap kekekalan, lalu, ya, kok ternyata begini. Lalu Anda berkata, aku nggak tahu ternyata begini. Malaikat berkata, mestinya kamu tahu. Maaf ya. Dia berkata, sialan tuh gereja nggak kasih tahu gua. Nah, kurang
Kurang ajar itu pendeta, kok nggak dikasih tahu. Katanya Allah baik. Sungguh baik. Amat baik. Tapi saya tidak tahu begini nih. Nah, itu salah. Maka saya beritahu kepada saudara. Respon terhadap kekekalan. Yang nanti buahnya adalah sikap hidup yang pantas sebagai bangsawan surgawi. Anda tidak duniawi lagi. Anda nggak jadi miskin loh kalau saudara taat pada firman ini, nggak akan jadi miskin. Dan satu faktor yang membuat orang tidak segera membenahi diri adalah merasa bahwa batas kehidupannya masih jauh. Kalau orang selalu berpikir bahwa batas kehidupannya masih belum akan ditemui, orang itu selalu menunda. Sampai mau mati pun nggak bisa menerima realitas ada batas kehidupan. Ini ditulis di loh hati saudara, batas kehidupan. Dan setiap saudara memiliki batas ini. Saudara punya ini. Saudara punya nih. Iblis selalu menutupi. Belum, nanti gampang. Dan orang akhirnya terbiasa dengan pola berpikir begitu. Dan menularkan ke orang lain. Belum, batasnya masih jauh. Masih jauh, batasnya masih. Lalu berpikir, masih ada kesempatan bertobat, memperbaiki diri. Kalau tidak ada kesempatan, masih ada satu senjata terakhir. Mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Ya saudara, untuk kebutuhan jasmani saja saudara mengendaki kepastian. Karena takut ada sesuatu yang tidak pasti, ada asuransikan tuh rumah, mobil, pendidikan, kesehatan, traveling. Untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita menghendaki kepastian. Kenapa kalau untuk pemenuhan keselamatan abadi kita tidak mencari kepastian? Itu bodohnya manusia. Kok bisa? Karena ada unsur kuasa gelap yang membodohi. Jangan takut, Tuhan beserta saudara. Jangan takut, Tuhan akan pelihara. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia dandani. Jangan takut, dia akan melindungi jaga kita. Terus itu, areanya terus diarahkan ke situ. Ya iyalah, itu mah udah amin banget. Tetapi kalau Anda bertemu muka dengan Tuhan, kira-kira buah apa yang Anda hasilkan? Masuk surga itu bukan kebetulan, ke neraka bukan kecelakaan. Itu pilihan. Itu pilihan. Saudara selama ini kira-kira sudah berusaha serius enggak untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau hari ini yang dipanggil Tuhan, kira-kira puas enggak Tuhan dengan keadaan saudara? Jadi jangan berpikir bahwa Anda tidak punya batas kehidupan. Ini yang saya ingatkan. Ada batas kehidupan. Ayo, tua muda besar kecil siapapun kita. Bahkan anak-anak muda pun juga harus menghayati realitas batas kehidupan ini. Atau anak muda harus tahu, kalau tidak sejak dini mencari Tuhan, lalu pengaruh dunia terlanjur penuh di pikiranmu, engkau tidak akan pernah bertobat. Nggak akan pernah bisa bertobat. Karena sudah terlanjur rusak. Kalau bapak ibu, udah deket banget sini. Yang udah usia 60 tahun ke atas ini kan, waduh, udah pegang boarding pass ini. Udah tinggal take off. Ingat pesan saya tadi. Yang mau take off harus kasih wasiat ke anak-anak. Nanti peti matinya nggak usah mewah-mewah. Jadikan malam tutup peti malam KKR. Kasih ingat, undang sebanyak-banyak orang di malam kembang, biar pendeta berbicara dan orang diingatkan. Begitu. Kita harus punya gaya hidup yang berbeda. Lukas 12. Sekarang kita baca kisah-kisah mengenai mati mendadak.
Ya, ada itu di Alkitab, mati mendadak itu. Mati yang tidak diduga bakal mati. Oke, kita lihat Lukas pasal 12. Itu dari ayat yang ke-18. Kita mulai dari ayat 18. Lukas 12 ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tuh, dia sudah punya rancangan, dia akan menikmatinya. Terus? Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya kan tidak mikir bakal tidak menikmati. Orang ini usianya pasti sekitar 50-60. Kenapa? Dengan proses bisnis yang dia berhasil membangun banyak gudang, ini pasti nggak mungkin di bawah 30 tahun. Agak sulit, kecuali dia dapat warisan. 50-60 tahun dia masih punya waktu 20 tahun gitu untuk menikmati. Nggak sempat menikmati. Nggak sempat. Mati. Mati dia. Itu tragis loh. Waktu tubuhnya melayang, dia lihat tubuhnya, wah tragis. Di salah satu kota di dunia lengkapnya, tepatnya di Singapura lah. Ada tradisi orang tertentu yang sebelum dibawa ke krematorium, jasadnya itu dibawa ke pabrik, ke hotel, gimana dia punya milik dia. Jadi dibawa dengan iring-iringan, dibawa di depan hotelnya gitu. Mayatnya itu jalan lagi ke pabriknya, dibawa ke krematorium. Kasihan. Kalau dia bisa buka mata, bisa lihat, kasihan dia. Kalau tidak punya apa-apa, ya udah tidak apa-apa. Kalau punya banyak, sakit. Ini orang sakit. Dia punya banyak, dia mau menikmati banyak. Ini bisa terjadi atas kehidupan saudara. Saudara pikir, wah aku akan menikmati ini. Begitu mati Anda meninggalkan, tragis. Sangat tragis. Anda akan menyesal. Ini yang pelit-pelit ini loh. Yang nolong orang keberatan, yang tidak punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak mencari duit di sini. Saya terhina kalau saya cari duit dengan perkataan seperti ini. Enggak. Pekerjaan Tuhan yang saya emban sudah cukup bisa jalan. Bisa jalan. Kita melihat mati mendadak berikut. Lukas 16 juga. Ini sekarang rupanya Pak Lukas ini lihat hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Lukas 16 ayat 20-23. Lukas 16 ayat 20 sampai dengan 23. Ya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Tuh, ini kan Lazarus yang ingin makan dari remah-remah, bukan mengambil bagian bungkahan besar di meja orang kaya itu, tapi remah-remah. Kasihan kan? Mestinya orang kaya kalau punya belas kasihan, dia bagi. Tapi enggak. Terus? Kemudian matilah orang miskin itu. Iya, anjing-anjingnya menjilat. Anjing-anjingnya menjilat barangkali sedikit mengurangi penderitaan sakitnya. Jadi anjing punya peri kemanusiaan. Manusia punya kebinatangan. Ya, kejam, sadis. Dan Anda lihat manusia begitu sadis, begitu kejam.
Begitu kejam. Dunia ini kejam banget. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia. Yang punya utang siapa? Yang babat siapa? Yang kaya siapa? Yang punya utang malah tidak punya apa-apa. Tragis. Nenek moyang yang punya tanah, punya tembaga, punya emas, punya timah, punya nikel. Yang garuk siapa? Yang jadi kaya siapa? Yang punya malah melarat. Tidak bisa diberkati kalau satu negara tidak punya keadilan yang benar. Negara di mana saja. Ini lihat. Ini orang kaya itu. Saya sering nyebut orang kaya ini kunyuk. Lihat si kunyuk satu ini. Terus baca. Kita lihat gimana kisah si kunyuk. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Iya, si miskin mati. Orang kaya itu juga mati. Nah, jangan kau pikir hanya orang miskin yang bisa mati. Orang kaya pun juga bisa mati. Terus? Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Terus, biar satu lagi. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, luar biasa penderitaannya. Kalau Anda masih gambling, spekulasi, mudah-mudahan, waduh bahaya. Bahaya sekali saudaraku. Bahaya sekali saudara, bahaya. Udah jangan coba-coba, jangan ceroboh lagi. Saudara punya banyak waktu, mumpung masih ada waktu. Time is grace. Waktu itu anugerah. Pakai yuk mencari Tuhan. Kalau untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara menghendaki kepastian. Mengapa untuk keselamatan abadi, saudara tidak mencari kepastian? Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, yang tidak bisa membuang jiwa ke neraka. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, tapi juga membuang jiwa ke neraka. Tapi ini dianggap sepi. Apalagi kalau lagi sehat, kuat, punya relasi pejabat dan aparat, berduit, udah. Anggap sepi perkataan ini. Dan setan akan terus mendorong dia untuk merasa aman, semu. Dan Tuhan tidak memaksa dia untuk bertobat. Kalau mau bertobat, memberikan respon yang benar. Inilah gambaran orang-orang yang tidak memberikan respon terhadap kenyataan kehidupan di balik kematian atau kekekalan. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa menerima keselamatan dengan benar. Tuhan Yesus saja memulai pelayanannya dengan satu pernyataan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi, langsung. Nah kita kok mikirnya bisa yang enggak loh. Anda enggak salah punya rumah, punya mobil, punya harta, enggak salah. Tapi jangan fokus dan menjadikan itu nilai diri dan kesenangan. Anda punya banyak, Anda harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lebih efektif bagi Dia. Mudah-mudahan kalau di kekristenan tidak ada doa untuk orang mati. Kalau di gereja kita ini, ya Tuhan, aku berdoa untuk mamaku yang meninggal, kiranya Engkau terima. Tidak ada. Makanya tidak pernah saya juga mendoakan orang begitu. Tidak pernah. Ya Tuhan, lapangkan jalannya. Jalan tikus. Lapangkan jalannya. Jalan apa? Kekristenan tidak mengenal itu.
Sebab apa yang dia tabur waktu hidup itu yang dia tuai. Begitu mati selesai. Mumpung ada waktu, kita serius dong. Cari Tuhan. Nah, orang sering berpikir, siapa tahu mudah-mudahan ada belas kasihan Tuhan. Waduh. Yakobus 2:13. Yakobus 2:13. Yakobus 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan atas orang yang tidak punya belas kasihan. Tadi itu orang kaya si kunyuk itu, dia tidak berbelas kasihan kepada orang lain, tidak ada ampun nanti. Makanya waktu di api kekal menderita, nggak ada peluang untuk bisa diselamatkan. Waktu hidup kita berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan, menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terus, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kalau kita penuh belas kasihan, karakter watak yang dibentuk seperti Kristus, segambar dengan Allah kembali, menjadi seperti rancangan Tuhan, itu pasti karakter yang penuh belas kasihan dan kasih kepada sesamanya. Menang atas penghakiman. Di jalan ada satu motor yang menghentikan mobil saya lalu melotot-melotot. Tapi ketika staf saya buka pintu mobil, ya saya mulai agak takut ya. Dia lihat atribut yang ada dalam mobil saya. Ternyata dia bawa itu jenazah. Padahal mestinya nggak perlu menghentikan saya, bisa. Orang itu lewat samping saya kok. Tapi ya udah, kalau lagi begini orang kan lagi stres, ya udah kita diam. Kalau pemayat itu ya, waduh itu, apalagi kalau orang-orang tertentu yang pendidikannya agak rendah gitu, masyarakat yang menengah ke bawah itu, wah itu motor ngomong tanpa helm, ya bendera kuning, mobil orang berhenti, kayak nggak boleh terlambat gitu loh. Seolah-olah di pemakaman itu nggak boleh terlambat 5 menit suruh bawa balik tuh mayat. Di barat itu malah pelan, beda. Di barat tuh mobil, betul gak? Di barat tuh malah pelan mobil. Ini di Indonesia, waduh minta ampun deh. Biasanya polisi juga nggak mau bikin masalah, ya udah karena budaya begitu, polisi lalu lintas menghentikan. Dia nggak kenal lampu merah. Dia seolah-olah dengan bawa mayat itu lampu merah nggak ada artinya, nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Pokoknya pakai bendera kuning. Itu mobil orang kanan diketok-ketok sampai itu berhenti, bener-bener sakit. Kayak berebut lubang kubur gitu loh di sana. Kalau terlambat nggak kebagian lubang kubur, padahal terlambat 5 jam juga pasti ditunggu itu. Nah, mayatnya pun juga nggak tahu dia cepat atau lambat. Betul nggak? Dia kan diem begitu terus goyang-goyang gitu kan. Kalau tertiup, jus. Kenapa sih ini? Aduh, capek bener dah. Waktu lu hidup, you nggak gedandapan begini loh cari Tuhan. Pada waktu you hidup, you cari Tuhan nggak ngebut kayak begini. Begitu mati you ngebut, you nyari apa? Tuh ironis banget ya. Saudara masih hidup sebelum disuruh ngebut atau diajak ngebut, mumpung masih hidup ngebutlah sendiri mencari Tuhan. Amin.